Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang kita bahas berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat. Ini bisa. Baik syahadat itu tentang Allah Subhanahu wa taala maupun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang dibahas adalah kelihatannya mengagetkan, tapi sebenarnya biasa itu ya. Kalau orang yang sudah sering mendengar, membaca hal-hal yang berkaitan dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah itu biasa. Tetapi sebelum ini orang mentaati Allah itu bisa ada dua. Mentaati Allah karena terpaksa, dan yang kedua betul-betul mentaati Allah karena taat. Apa bedanya? Gampang bedanya. Kalau mentaati Allah dengan terpaksa itu proses kehidupan manusia, dan itu bukan manusia saja, benda, barang, binatang dan sebagainya. Sekian puluh tahun yang lalu kita itu seperti anak kita dan adik-adik kita yang kecil-kecil itu. Tapi dengan perjalanannya waktu, kita pernah sekolah, kita pernah bekerja, berkarir, kemudian secara institusi, kemudian sudah dinyatakan berhenti dari dunia pekerjaan kita, tua. Setelah tua, mati. Tua bangka dulu, kemudian mati. Itu hukumnya Allah, begitu itu. Dan itu bukan orang Islam, semua manusia. Dan yang kedua, mentaati Allah itu mentaati hukum dan syariatnya. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah itu ada judul Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Jadi kalau hukum miliknya Allah, hukum itu ada macam-macam. Sudah sering saya singgung itu. Al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah aqidah. Ada al-hukmu fil ibadah, hukum masalah ibadah. Ada al-hukmu fil muamalat, hukum dalam pergaulan antar manusia. Kemudian ada al-hukmu fil hudud, hukum dalam pidana dan perdata Islam. Nah sekarang ini judulnya adalah Man atau al-ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallah au takhlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sama dengan menjadikan ulama dan umara itu dijadikan Tuhan. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid kan kelihatannya serem ya. Tapi enggak Pak, biasa saja. Biasa. Oh, kalau begitu setinggi-tingginya ilmu orang itu tidak boleh ditaati secara mutlak. Jawabannya iya. Gitu Pak ya. Sekuasa-kuasanya orang itu juga tidak boleh ditaati secara mutlak. Sama. Coba kalau prinsip hidup begini ini diterapkan di masyarakat, enak.
panjenengan dan saya sebagai orang tuanya di rumah tangga, di depan anak-anak cucu kita, istri kita juga tidak boleh dimutlakan, bisa salah begitu. Kita di tengah-tengah masyarakat punya jabatan juga begitu, tidak boleh dimutlakan, bisa salah. Dalam bahasa yang berbeda, manusia itu makhluk yang bermoral. Di dalam diri manusia itu ada kemungkinan manusia itu bisa benar dan ada kemungkinan manusia itu bisa apa? Salah. Benar nggak Pak? Ya. Maka di Islam itu ada konsep musyawarah. Hal-hal yang tidak bersifat qat'in nas dari Al-Quran, ketentuannya sudah jelas, itu perlu dimusyawarahkan. Lah musyawarah itu proses orang menyampaikan pendapat, gagasan dan ide, dan sekaligus proses orang menerima gagasan, pendapat dan ide itu tadi. Nah itulah musyawarah. Ketika kita benar, kita perlu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita salah, maka kita itu boleh bahkan wajib menerima pendapat dari orang lain. Maka tidak boleh ada mutlak-mutlakan dalam masyarakat kita. Nah sekarang saya mendahului apa yang menjadi judul itu, yaitu kita baca dulu surat An-Nisa ayat 59. Yang dipanggil itu orang Islam Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, siapa itu? Orang beriman. Orang beriman zaman dulu, zaman sekarang, zaman kapan saja. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah ini mulai zaman dulu sampai sekarang tetap berlaku. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Terjemahan surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaannya. Yes. Jadi yang disuruh mentaati orang-orang Islam tadi, suruh mentaati ada 3 komponen. Siapa, dan siapa tadi Pak? Allah, Rasul dan ulil amri yang memegang kekuasaan. Yang sering saya tanyakan itu, apakah 3 komponen ini mutlak semuanya itu ditaati? Jawabannya enggak. Yang mutlak cuma berapa? 2. Siapa dan siapa? Jenengan kok bisa memahami begitu, dari mana? Ya, paling gampang jawabannya dulu sudah pernah diterangkan Ustadz. Nah itu ya. Jenengan bisa perhatikan untuk kalimat atiu itu ada 2 kali diulangi, baik tentang Allah maupun tentang Rasul. Kalau saya baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Untuk ulul amri, pemegang kekuasaan, nggak ada kalimat atiu, tapi pakai apa? Wa. Apa maknanya wa itu? Dan itu wa itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya apa? Ataf. Jadi ulil amri itu diikutkan Allah dan Rasul, maka pakai wa. Diikutkan, dihubungkan dengan sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul, kita boleh mentaati ulil amri? Boleh. Kalau ulil amri tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, kita boleh mentaati ulil amri? Tidak boleh. Maka nggak ada mutlak-mutlakan. Kalau sudah nasnya begitu, ya halal, haram ya haram. Makanya sering saya gudo sama itu. Kalau minyak babi cap unta, halal apa haram? Haram.
Maka di dalam dua kalimat yang pertama ada ati'u waha wa ati'u rasul. Ulil amri cuma ada wa. Berikutnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Ya, monggo. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yes. Ada ulil amri di situ? Enggak. Mengapa kok cuma hanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Yang sumber hukum itu Allah dan Rasul. Ulil amri itu bukan sumber hukum. Benar itu Pak. Sumber hukum itu Allah dan Rasulnya. Maka di kajian ibu-ibu saya sering matur, makanya istrinya Rasulullah itu Pak boleh cerita-cerita pribadinya Nabi yang secara zahir sepertinya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Contohnya apa? Istrinya Nabi cerita rahasianya Nabi, cerita kepada temannya, kepada tetangganya yang sepertinya tidak boleh, tapi khusus istrinya Nabi boleh. Apa contohnya? Walaupun kita nggak hafal hadis, mesti ceritanya hafal itu. Satu, Aisyah pernah cerita tata cara mandi besarnya siapa? Rasul. Wudu dulu, cuci tangan, cuci kemaluan, cuci farji, kemudian cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian wudu, lalu menyiramkan apa? Air. Yang cerita siapa? Aisyah. Kalau tidak Aisyah diceritani Nabi, berarti bisa mandi bareng. Nah, yang kedua Ramadan Aisyah sama puasa sama Rasulullah, Aisyah diapakan? Dirangkul dulu, kamu dicium. Ya, kalau dicium itu akan kurang mesra ya. Kalau dirangkul dulu, didekati lalu diapakan? Dicium. Ini panjenengan sudah sepuh-sepuh gitu mencium ibunya anak-anak, boleh nggak Pak? Boleh. Maka wis rada menyimpang ya. Orang rumah tangga itu ini menyimpang sedikit ya. Disebut sakinah. Sakinah itu maknanya dua Pak. Syahwat sama mahabbah. Litas kunu itu loh. Sakinah itu maknanya dua. Syahwat sama apa tadi? Mahabbah. Syahwat itu apa? Nafsu birahi antara suami sama istri, istri sama suami. Lalu mahabbah itu apa? Cinta. Yang bisa luntur yang mana? Loh, cintanya boleh luntur. Wis sudah tua, boleh luntur nggak cintanya? Enggak, yang luntur itu bukan mahabbah. Apa? Syahwat itu tadi. Jenengan dan saya, iya kan? Jenengan dan saya sudah 50, 55, 60, mohon maaf. Itu hukumnya Allah masih ada nggak nafsu birahi itu? Seperti 30-an zaman dulu. Berkurang. Tolet tok Pak. Itu hukumnya Allah. Tapi cintanya boleh nggak ngeluntur? Nggak boleh. Bentuknya beda. Ya tak buatkan ini, Bu, tak tukono ini. Itu kan sebagai bukti dari itu. Wes, itu urusan beda Pak ya. Nah tadi saya sebutkan Aisyah itu cerita tentang pribadinya Nabi, termasuk tadi di Ramadan kemudian dirangkul dan dicium. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Tapi Rasulullah itu orang yang bisa menahan nafsunya karena Ramadan. Berarti Ramadan mencium istri boleh nggak Pak? Boleh. Itu tadi cerita itu ya. Nah oleh karena itu, karena memutlakan Allah dan memutlakan Rasul tadi, yang ulil amri tidak bagian dari dimutlakan. Jenengan kata Ibnu Abbas di dalam kitab Tauhid itu bagian 38, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Apa bahasa Indonesianya? Bab 38 yang pertama sendiri. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Yes. Aku khawatir sampai dijatuhi apa? Hujan batu. Batu dari langit. Apakah di dunia ini pernah ada hujan batu dari langit? Hah? Loh, es batu.
Kalau di Quran yang jenengan pelajari pernah ada batu dijatuhkan Allah itu surat apa itu Pak? Al-Fil. Ya, Al-Fil itu. Nah kalau jenengan memperhatikan ada gunung yang meletus ya, itu di dalam gunungnya itu ada panasnya enggak? Panas bumi sampai berapa derajat? Ada enggak sampai 500 derajat? lebih. Kemudian batu yang ada di situ itu menjadi hancur kayak tepung lalu disemburkan dari dalam, itu juga batu. Naik ke atas seperti mendung begitu, tapi ternyata itu debu. Kemudian dihempaskan angin kemana-mana, lalu kemudian bisa menimpa pohon, binatang, rumah, manusia dan sebagainya. Mati nggak Pak? Itu juga hujan apa tadi? Batu. Tetapi ada makna lebih dari itu. Kalau Al-Utsaimin bisa memberi penjelasan makna yang sebenarnya batu betul dijatuhkan dari Allah. Tapi bisa makna majazi, di dunia itu ada banyak masalah. Mengapa kok timbul masalah? Monggo. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Monggo. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Maksudnya begini Pak, kalau dalam salah satu hal Rasulullah itu sudah menetapkan begini A begitu ya, terus kata Abu Bakar enggak B, yang diikuti siapa? Rasul. Kalau Rasulullah mengatakan ini C, tapi kemudian Umar mengatakan enggak D, yang dipakai dawuhnya siapa? Rasul, yang dari Rasul tadi. Tetapi nah ini yang tadi disebutkan majelis tarjih. Tarjih itu apa sih Pak maknanya? Walaupun ini bukan pengajian khusus ya, tadi disebut tarjih itu mengambil yang lebih rojih. Lebih rojih itu lebih kredibel, dalilnya lebih kuat, lebih walaupun ditoleransi boleh mentaati sahabat Abu Bakar dan Umar al-Khulafa ur-Rasyidun tadi di kitab yang Firqatun Najiyah itu ada begitu ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, maka ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidun. Tetapi kalau Nabi mengamalkan, kemudian Abu Bakar Umar tidak mengamalkan, ya sudah jelas kita mengikuti Nabi. Tapi kalau kedua-duanya mengamalkan, Nabi mengamalkan, terus Abu Bakar Umar mengamalkan, sepertinya berbeda. Yang lebih rajih yang mana? Yang mengikuti Nabi. Yang lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kita ini hidup disuruh mengikuti Nabi, tidak disuruh mengikuti siapa? Sahabat. Tapi Nabi pernah mengatakan ikuti sahabat. Coba saya tanya, ini mumpung sebentar lagi mau Ramadan, yang sahih, yang rajih, yang insya Allah tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan, Nabi kalau sholat malam berapa rakaat? 11. Disepakati nggak itu Pak? Diterangkan banyak nggak itu bahwa tentang sholatnya Nabi itu 11 rakaat? Tapi ada nggak Umar sahabat yang lebih dari itu? Ada. Yang rajih yang mana? Yang mengikuti siapa? Nabi. Itu maknanya rajih itu mengambil yang lebih itu tadi. Ya. Contoh yang kedua, yang berikutnya. Ada enggak orang setelah takbir Allahu Akbar, kemudian doanya iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini. Ada enggak? Ada enggak wajah tu wajhiyah? Ada. Pada umumnya kalau menurut tarjih yang lebih kredibel rawahul Bukhari Muslim yang dipakai yang mana? Allahumma baik. Tapi memang ada yang wajah tu itu tadi dalilnya. Cuma yang kita pakai ini mengapa? Ini yang lebih rajih. Wes kita ndak bahas itu ya. Jadi dibandingkan Rasulullah tadi dengan Abu Bakar, kata Ibnu Abbas, ya mengikuti Rasulullah. Kalau tidak, konsekuensinya bisa begitu. Nah, keterangannya di dalam kitab itu, mengapa kok kita itu diancam akan dijatuhi batu dari langit? Ketika kita mengatakan kata Nabi begini, tapi kemudian dibantah, enggak, kata Umar begini kok. Maksudnya kalau sudah kata Rasulullah itu jangan dibantah dengan kata Abu Bakar atau kata siapa?
Umar. Wa fil athar, di dalam athar itu tadi, itu athar Pak namanya. Kalau dawuhnya Rasulullah namanya apa? Kalau dawuhnya namanya apa? Lah ya, apa? Kalau dawuhnya Allah disebut apa? Quran. Apa Pak ya? Kalau Nabi hadis, kalau sahabat athar. Kalau jenengan ya omongan biasa, tidak sumber hukum. Wa fil athar, di dalam athar itu tadi, itu kan dawuhnya Ibnu Abbas. Ya, at-takdzir fi taqlidil a'ma wa ta'assub al-madhhabi alladzi laisa mabniyan ala asasin salimin. Nah, jadi athar itu tadi yang dibaca tadi, aku khawatir kamu dijatuhi batu dari mana tadi Pak? Dari langit. Apa sebab? Sebabnya aku mengatakan kata Nabi begini, tapi kamu bantah kata Abu Bakar, kata Umar. Athar itu tadi maknanya at-takdzir fil wuqu'i min at-taqlid al-a'ma, supaya orang berhati-hati tidak boleh apa? Taklid al-a'ma, taklid buta, ya. Dan ta'assub al-madhhabi, fanatisme golongan. Itu tidak boleh. Alladzi laisa mabniyan ala asasin salimin. Yang taklid itu tidak didasarkan pada hukum atau asas yang apa namanya, yang salim, ya, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Wes, sekarang saya selipkan. Saya baca dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban. Dulu di Indonesia itu ada orang, tapi orang sudah meninggal. Orangnya itu sering disebut cendekiawan. Namanya? Ya, saya bacakan keterangannya. Ada hubungannya dengan tauhid, Pak. Sebenarnya pikirannya bagus itu ya. Dalam Islam dengan semangat tauhidnya itu sama sekali tidak dibenarkan adanya klaim seseorang sebagai telah menerima pendelegasian wewenang Tuhan. Bingung? Saya saja bingung kok ini bahasanya profesor. Saya ulangi, di dalam Islam dengan semangat tauhidnya itu sama sekali tidak dibenarkan adanya klaim seseorang sebagai telah menerima pendelegasian Tuhan. Artinya di dalam Islam dengan tauhidnya itu enggak ada orang yang diberi kewenangan oleh Allah boleh menentukan A atau B yang menambahi hukumnya Allah, itu tidak ada. Yang ada menggali dari Quran maupun dari apa? Hadis atau ijtihad. Contohnya tadi disebutkan zaman Rasulullah itu ketika memulai Idul Fitri, Idul Adha atau satu Syawal atau satu Ramadan dengan cara apa? Meru'yah, dilihat. Tapi boleh nggak dengan hisab? Itu perkembangan berikutnya. Itu bukan ilmu baru sebenarnya. Ada sinyal-sinyal di dalam Quran, di dalam hadis yang menerangkan itu. Maka sebagian umat Islam itu menetapkan dengan cara apa? Hisab, yaitu dengan apa? Dihitung. Wes, itu urusan beda. Jadi saya ulangi, dalam Islam dengan semangat tauhidnya itu sama sekali tidak dibenarkan adanya seseorang yang telah menerima pendelegasian wewenang. Enggak ada. Semuanya wewenang itu di siapa? Di Allah. Sebaliknya, dengan semangat tauhid mengharuskan seseorang untuk berani dan bersiap-siap memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Betul Pak? Jangan ini jumlahnya berapa ini? Sekian banyaknya ini. Banyak kan? Bisa nggak besok tanggung jawab itu seorang A dilimpahkan kepada seorang B? Nggak bisa. Tiap-tiap individu itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada kemungkinan, mudah-mudahan bukan kita dan keluarga kita, ada kemungkinan suami dipisahkan dengan istri, istri dipisahkan dengan suami. Ada kemungkinan? Contoh di Quran ada nggak Pak? Siapa dan siapa itu yang suami dipisahkan dengan istri? Ya, Nabi Nuh. Orang tua dipisahkan dengan anaknya ada nggak? Oh, ada. Anak dipisahkan dengan orang tuanya? Ada. Dan Nabi Ibrahim. Nah, dan seterusnya. Maka kata profesor tadi sebaliknya, tauhid itu mengharuskan seseorang untuk apa?
berani dan bersiap-siap memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri secara pribadi kepada Allah, tanpa perantara dan tanpa bantuan orang lain. Nah, itu sendiri-sendiri. Maka mentaati Allah dan Rasulullah itu menjadi mutlak. Ya, putranya panjenengan, anak saya, cucu dan kita semuanya harus diajak untuk itu. Karena tidak boleh, bahkan tidak ada orang itu tanpa perantara dan orang itu tidak ada bantuan dari orang lain. Kecuali terakhir yang kita harapkan orang itu dapat apa? Syafaatnya siapa? Rasul. Di kitab itu kemudian dipakai dalil surat An-Nur ayat 63 kalau tidak salah. Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sebelumnya Pak, saya tanya dulu. Kalau saya baca Al-Qur'an begini. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islafiha. Saya ulangi terjemahnya. Nanti saya tanya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Halo? Pertanyaannya. Caranya Allah memperbaiki dunia gimana? Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Caranya Allah memperbaiki bumi gimana? Mengutus Rasul. Lalu Rasul itu dibawahi apa? Kitab. Ya, risalah tadi ba'da maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah diutus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah Rasulullah diutus itu ada jaminan lalu andai kata risalahnya Nabi itu dipakai dunia itu jadi baik? Saya ulangi. Ini kudu pelan-pelan itu Pak. Mumpung tidak udan. Apakah ada jaminan dunia ini jadi baik jika risalahnya Allah yang diberikan kepada Rasul itu dipakai oleh manusia di dunia? Jawabannya iya. Nah, maka jangan membuat kerusakan. Itu bisa fasad itu dua. Fasad itu rusak itu fasad al-madi, fisiknya yang rusak, ya, kondisinya yang tidak baik. Bisa fasad maknawi, tidak nampak ada kerusakan tapi hakikatnya ada kerusakan. Ada perjudian, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Tapi di gedung-gedung yang mewah, yang necis, bagus semuanya tata kelolanya di kota itu, di desa itu, di negara itu. Apalagi kedua-duanya fasad, sudah kumuh, sudah rusak semuanya, mental akhlaknya juga naudzubillah rusak. Itu namanya fasad kedua-duanya, baik mati maupun al-maknawi. Di kitab yang berbeda ada keterangan begini, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita dan tidak memberi rezeki, dan Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan ini yang penting, tidak meninggalkan kita begitu saja. Betul Pak? Jadi orang coba gini, jenengan itu ambek Gusti Allah dijarno wae ta? Diurus gitu loh. Loh ya teman. Saya dan kita semuanya manusia di dunia itu loh, oleh Allah dibiarkan begitu saja, jarno wae wis menungsa. Tak diurus mbek Allah. Carane ngurus? Ya itu tadi. Itu tadi, dipakai ada nabi diturunkan, diutus. Nabi yang terakhir yang ditunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah Quran dan hadis. Makanya jenengan harus yakin-yakinnya jika risalahnya Nabi dipakai, ada jaminan dunia ini jadi baik. Ada orang iseng tanya gini Pak, sebelum dibaca ayatnya. Nggak tahu kalau jenengan ditanya jawabnya gimana. Ini jawabnya butuh bener loh Pak. Halo? Apa mau tak tanya? Seperti pertanyaan orang itu. Siap menerima tantangan? Gini, Mas, negara kita itu bukan negara Islam. Jangan memasukkan Islam ke dalam negara. Boleh Pak?
Yang benar. Boleh nggak kita memasukkan nilai-nilai agama di dalam negara kita itu? Boleh. Bukan hanya boleh tapi apa? Harus. Apakah hukum agama Islam itu sudah diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya ada yang sudah, ada yang belum. Tauhid begini ini boleh nggak? Buku-buku tauhid itu boleh nggak diedarkan di negara kita? Dicetak ulang berkali-kali boleh? Diajarkan boleh? Itu tandanya bahwa pikiran tauhid itu tidak dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dilarang ajaran apa, Pak? Sampai nggak menangi apa? Komunis, ateis, dasar hukumnya ada. Tidak boleh diedarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Mengapa? Karena mengkhianati perjuangan berkali-kali. Betul Pak ya? Ya wis, gak usah emosi gitu aja, biasa. Tapi kalau syariat Islam boleh nggak diterapkan? Boleh. Ya. Tapi kadang-kadang orang itu kemudian melihat tulisan la ilaha illallah saja itu nggak seneng Pak. Ini kan sudah berkali-kali, hampir tiap masjid tak omong. Kalau nggak percaya, jamaah ini semuanya habis ngaji dibagi stiker yang rada besar ya Pak Gianto ya. Terus dipasang di rumahnya itu semuanya. Ada yang usil nggak kira-kira? Jangan bendera, stiker aja. Kalau ada yang usil, ini aliran apa ya? Jawabannya apa ya? Jawab aja, saya ini Islam Pak. Islam itu syahadat. Orang kafir aja masuk Islam disuruh apa? Syahadat. Nah supaya gampang ini la ilaha illallah. Kalau saya mati kan melihat itu nanti. Kok disuruh ngerobek itu gimana? Nah, iya, nanti mati juga ditanya itu. Jangan ketemu di pikiran begini ini di dalam kitab Firqatun Najiyah, judulnya A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Siapa musuhnya tauhid? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari unsur manusia dulu, baru siapa? Jin. Nanti dibahas lain kali. Oh, berarti yang ngerobeki benar-benar itu setan Pak, ya enggak usah. Lo temenan itu Pak. Ya. Nah, oleh karena itulah ini Imam Ahmad juga memberikan komentar berkaitan dengan surat An-Nur ayat 63. Apa bahasa Indonesianya ayat 63? Maka adalah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah. Nah, bentar. Fitnah di situ maknanya apa? Di mana saya sudah ngomong fitnah itu maknanya macam-macam Pak. Coba diulangi lagi Pak terjemahnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Monggo. Nanti saya tanya fitnah itu apa maknanya di situ? Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Ada dua, bisa ditimpa fitnah, bisa ditimpa apa? Siksa. Fitnah itu apa di situ? Jangan fitnah seperti yang diomongkan orang-orang itu. Aku difitnah itu. Nah, bukan itu Pak. Orang tidak berbuat terus dituduh berbuat, berarti difitnah kan? Ya. Tapi fitnah yang di dalam surat An-Nur 63 itu tidak begitu. Fitnah itu maknanya syirik. Hendaklah berhati-hati ya, khawatir orang yang menyelisih perintahnya Allah. Lah kalau menyelisih perintahnya Allah yang timbul berikutnya apa? Syirik. Nah itu makanya ada omongan, jangan itu sudah hafal loh. Ya, fitnah itu lebih kejam dari apa? Fitnah itu fitnah syirik itu maksudnya. Benar nggak dosa syirik itu lebih besar daripada dosa pembunuhan? Iya.
Tapi kalau dosanya aku difitnah, saya nggak berbuat begitu, diomongkan begitu, itu tidak lebih besar dosanya daripada apa? Pembunuhan. Tapi kalau syirik itu dosanya memang jauh lebih besar daripada membunuh. Walaupun membunuh sendiri juga tidak apa? Tidak boleh. Maka surat Nur tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisih perintahnya Allah akan ditimpa apa? Fitnah syirik. Coba saya buat ilustrasi. Misalkan saya tidak buka tauhid, dengan tidak ngaji tauhid, tidak buka ini dan sebagainya, tidak akses YouTube dan sebagainya yang tahu mana tauhid, mana tauhid. Naudzubillah min dzalik. Ada kemungkinan terjerumus dalam perbuatan syirik enggak, Pak? Iya toh? Iya. Loh ini benar, Pak. Dan variasinya syirik itu macam-macam. Macamnya itu macam-macam. Nah, begitu. Maka kata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin ya araful isnad wasakhahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ats-Tsauri. Aku heran orang-orang itu, kata Imam Ahmad, mereka yang mengerti hadis tapi kok yang didahulukan pendapatnya orang. Mestinya yang didahulukan pakai apa? Hadisnya Nabi. Coba tak kasih perbandingannya. Saya punya 2 kitab soal jawab tentang agama. Yang satu soal jawab agama, apa judulnya itu? Tanya jawab agama. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ya, saya nggak menyebut organisasinya. Yang satu soal jawab juga sama, tapi judul bukunya adalah Ahkamul Fuqaha. Solusi problematika hukum Islam. Saya ulangi, saya punya 2 buku yang berbeda, 2 kitab yang berbeda. Ya, masing-masing dikeluarkan oleh organisasi besar di Indonesia. Yang satu tanya jawab agama, ada buku 1, ada buku 2 sampai buku 8 kalau tidak salah itu. Yang satu adalah hasil pembahasan masalah agama yang judulnya adalah Ahkamul Fuqaha. Solusi problematika hukum Islam. Beberapa poin sudah saya baca. Ternyata berbeda pendekatannya. Kalau yang tanya jawab agama, kalau ditanya tentang masalah agama, jawabannya mengambil Quran, hadis, keterangannya ulama ini begini. Tetapi yang ini enggak. Kalau ada ditanya mengenai agama, pertanyaan agama, itu jawabannya menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini, menurut ulama ini. Sekarang saya tanya, yang lebih rojeh yang mana mestinya, Pak? Yang pertama. Boleh nggak kita mengikuti pendapat ulama A, ulama B, ulama C? Boleh. Asal tidak berlawanan dengan Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis tentu saja membahas tafsir macam-macam ini tadi. Nah, maka kata Imam Ahmad tadi, aku heran orang-orang itu, mereka mengerti sahihnya hadis, isnadnya hadis, wasahhahu, sanadnya hadis itu mengerti dan kesahihannya hadis mengerti, tapi kok mengikuti pendapatnya orang. Nah, begitu maksudnya. Berarti yang diutamakan mestinya kan sanad hadis itu. Nah ini yang klimaksnya yang ada di dalam judul ini, menggunakan surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Apa terjemahnya Pak? Di kitab itu ada. Di kitab ada. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, itu orang Yahudi dan Nasrani, kata surat At-Taubah 31 itu menjadikan orang ahli ibadah dan orang yang alim di dalam ibadah dijadikan apa? Tuhan. Di situ ada hadis Pak dari Adi bin Hatim At-Ta'i. Coba jenengan bahas itu. An Adi bin Hatim annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Monggo. Tidakkah mereka itu mengharamkan? Enggak, dimulai dari awal, diriwayatkan. Tutur Adi kemudian maka aku berkata kepada beliau. Ya, mulai dari di atas supaya nyambung bahasanya supaya enak. Diriwayatkan dari. Nah, itu maksudnya. Ini Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang Yahudi cerita.
Monggo, apa ceritanya? Ia mendengar Nabi membaca firman Allah. Nah itu tadi Pak. Saya ulangi, ini ada orang Yahudi namanya Adi bin Hatim At-Ta'i mendengar Nabi membaca ayat itu. Apa orang Yahudi itu menjadikan orang ahli agamanya dan orang-orang alim dijadikan Tuhan selain dari Allah? Nah, Adi bin Hatim protes. Ndak Nabi, kami itu ndak pernah. Monggo terusnya. Tentu Nabi kemudian maka aku berkata kepada beliau. Nah, apa kata-katanya Adi? Sungguh kami tidak akan menyembah mereka. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Nabi, kami itu orang Yahudi nggak pernah menyembah orang yang ahli ibadah dan orang yang ahli agama. Nggak pernah itu. Wes, keterangannya Nabi apa? Berikutnya, monggo. Kemudian beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Lalu kamu pun mengharamkannya. Terus? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Lalu kamu pun menghalalkannya. Nah, keterangannya Rasulullah, alaisa yukhilluna ma harrama, alaisa yuharrimuna ma khallallahu fatuharrimunahu. Bukankah mereka pemimpinmu tadi, ya, orang yang ahli agama tadi, orang yang ahli ibadah tadi, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu juga ikut mengharamkan? Padahal menurut Allah apa? Halal. Menurut pimpinannya apa? Haram. Terus Adi bin Hatim lebih taat sama siapa? Ahli agama. Bukan taat sama siapa? Allah. Berikutnya, wa yukhilluna ma harrama wa fatukhillunahu. Lalu pemimpinmu tadi, ahli agamamu tadi menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kamu juga ikut menghalalkan. Jawabannya Adi apa? Aku bilang iya. Jawabannya Rasulullah. Terusnya, maka itulah. Maka kamu pun menghalalkannya. Aku menjawab iya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Jadi ringkesnya Pak, menurut surat At-Taubah ayat 13 tadi, ayat 31 dan hadis tadi menerangkan kalau Allah mengharamkan, ahli agamanya, ahli ibadahnya itu menghalalkan, orang lebih taat sama ahli ibadah dan ahli agama, berarti itu kata Nabi sama dengan menjadikan mereka dijadikan apa? Tuhan. Karena yang berhak mengharamkan itu siapa? Allah. Tapi ini kok menghalalkan atau dibalik? Ada sesuatu yang halal, kemudian pimpinannya apa? Mengharamkan. Terus rakyat mengikuti apa? Pemimpin. Itu sama dengan menjadikan mereka dijadikan apa? Tuhan. Oh, kalau begitu menjadikan seseorang dijadikan Tuhan itu bukan orang menyembah, orang rukuk, sujud, bukan itu. Tapi apa? Cukup menurut Allah itu haram, tapi orang lain mengatakan halal, rakyat ikut siapa? Orang itu tadi, pimpinannya itu tadi. Wes, terakhir. Ini rada gak enak pertanyaannya, tapi ada di hadis. Boleh nggak gak enak diomong no? Ada nggak kemungkinan umat Islam yang menyesatkan umatnya? Ada. Kalau kita jawab ada, jangan cari orangnya. Kalau cari orangnya salah nanti kita. Cari apanya? Hadis. Nabi mengatakan innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan, bukan umatnya orang lain. Oh, kalau begitu di kalangan umat Islam, naudzubillah min dzalik, ada kemungkinan pemimpin yang menyesatkan. Itu. Maka orang Islam tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Anak saja sama orang tua, naudzubillah min dzalik, ketika orang tuanya salah, anak boleh mengatakan tidak. Betul Pak ya? Ya, tidak ya. Katakan tidak. Tidak korupsi. Kalau tidak dibagi-bagi. Lain kalau begitu, tidak boleh. Di situ loh Pak, Islam itu mengajarkan kepada panjenengan begitu. Saya yang mewakili panjenengan membacakan kitab, andai kata salah, boleh ditegur Pak? Boleh. Iya boleh. Dan saya pernah ditegur orang. Diberi masukan gini-gini, ditulis di WA. Ya, diberikan ke takmirnya dilanjutkan ke saya. Ustaz, ada teguran ini. Saya tanya, ingin tahu,
orangnya yang mana Pak biasa? Kan saya tidak hafal satu-satu. Yang biasa duduk di sini, biasa tanya sama Ustaz. Oh ya. Nanti lain kali ketemu saya, salaman biasa, saya ucapkan terima kasih. Kalau kesalahan saya tidak ditegur, saya menganggap benar terus nggak Pak kira-kira Pak? Oh nggak ada yang negur ya? Di situ loh Islam itu enaknya itu mengajarkan begitu. Maka judulnya tadi, siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan apa? Tuhan selain dari Allah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bab berikutnya masalah hukum Allah. Judulnya Inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu miliknya siapa? Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.